Para penonton aksi balap liar ini berhamburan setelah salah satu pebalap liar terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara, Senin pagi. Korban atas nama Aidil Azari tewas di lokasi akibat benturan di bagian kepala. Oleh warga, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat korban melaju kencang dari arah Teluk Nibung menuju Sei Tualang Raso. Diduga hilang kendali, motor korban menabrak sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendari Pasutri hingga mengalami luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Ya, mengambil jalur terlalu ke kanan, ya, melihat datangnya satu unit kendaraan dari arah berlawanan, dia gugup. Setelah gugup, ya, jadi dia melakukan pengereman dengan melakukan rem depan. Pada saat melakukan pengereman terjadi tergelincir, jatuh, ya, tergelincir di aspal, di mana datang satu unit kendaraan tadi, ya, menghantam daripada bagian kepala daripada si M. Aidil Azari. Petugas mengimbau agar para remaja tidak melakukan balap liar dan kegiatan sahur on the road di jalan raya yang membahayakan diri dan orang lain. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Kota Makassar tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Korban ditemukan saat mengendarai sepeda motor. Kamera CCTV di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekam detik-detik seorang ASN, pegawai Dishub Kota Makassar, ditembak oleh orang tak dikenal. Korban Najamuddin Sewang langsung terjatuh dari sepeda motornya dan meninggal di lokasi kejadian. Keluarga korban telah melaporkan peristiwa penembakan itu ke Mapolsek Tamalete, Makassar pada Minggu malam. Dilepas pakaiannya, ternyata di pakaian korban itu ada darah, ada bercak darah, dan posisinya punggung kanan. Tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang melakukan otopsi terhadap jenazah Najamuddin memastikan ada luka tembak di bagian punggung korban. Polrestabes Makassar kini masih menyelidiki kasus penembakan ini. Adanya laporan polisi yang kami terima tadi pagi bahwa ada salah satu pegawai Dinas Perhubungan yang tadinya diduga bahwa yang bersangkutan adalah dia meninggal karena jantung, namun setelah sampai di rumahnya, terus kemudian ada tanda-tanda kejanggalan oleh pihak korban sehingga melapor ke Polres. Jenazah Najamuddin akan dimakamkan hari ini di kampung halamannya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan potongan tubuh bayi yang dimakan anjing. Diduga bayi merupakan hasil hubungan di luar nikah. Warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan potongan tubuh bayi yang dimakan anjing. Potongan tubuh bayi yang dilengkapi tali pusar dan berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga. Saat itu, saksi mata bertamu ke indekos rekannya di lingkungan Saruran, Tanah Toraja. Ia kemudian memanggil warga lain untuk mengamankan potongan tubuh bayi, kemudian melaporkannya ke polisi. Apa ini, masa ada boneka na cium-cium anjing, baru ada warna merah. Saya turun pastikan, langsung saya usir itu anjing 3 ekor. Saya usir, pergi. Saya tutupi langsung karena saya teriak, bilang, ada ini kaki bayi di sini. Langsung pergi muntah-muntah. Langsung saya tutupi, bilang, ayo pergi melapor karena kami tidak berani pegang. Langsung saya laporkan ke sini sama polisi. Tim penyidik Polres Tanah Toraja langsung menyelidiki kasus ini. Sementara, jasad bayi telah dievakuasi ke RSUD Laki Padada untuk kepentingan penyelidikan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami pencurian 3 ekor anjing di tepi Jalan Haji Mansur, Tangerang, Banten. Seorang warga yang berniat menolong anjing melaporkan jajaran unit Reskrim Polsek Cipondoh karena tidak terima ketika akan ditangkap. Polres Metro Tangerang Kota masih mendalami kasus dugaan pencurian 3 ekor anjing jenis Golden Retriever dan Siberian Husky.
Kasus pencurian terkuak setelah hewan-hewan ini diduga ditelantarkan di tepi Jalan Haji Mansur, Cipondoh, Tangerang. Seorang warga bernama Christine semula berniat membawa anjing yang dalam kondisi sakit ke dokter hewan. Namun, ia justru dituduh mencuri. Christine mengaku ditangkap pihak kepolisian Polsek Cipondoh. Tidak terima dengan penangkapan itu, ia kemudian melaporkan jajaran unit reskrim Polsek Cipondoh ke pihak Propam Polres Metro Tangerang Kota. Saya samperin, saya coba nunggu ownernya nggak datang-datang. Saya lihat juga kondisi anjingnya udah parah ya. Jadi ada luka-luka juga di sekitaran wajah, sikut, terus ada yang pincang juga dan kencingnya berdarah, matanya infeksi. Nah, jadi saya sebagai ya manusia kan kasihan ya lihat anjing kayak gitu. Jadi saya inisiatif untuk bawa anjing itu untuk diobatin. Tiba-tiba hari ini ya sangat disayangkan kok saya malah didatangin polisi mau ditangkap paksa gitu. Padahal saya nggak nyuri. Membawa, ya, saat ini membawa, kita masih menggunakan azas praduga tak bersalah. Membawa 3 ekor anjing itu yang katanya diselamatkan. Ya, nanti bahasa diselamatkan juga nanti akan kita kaji. Diselamatkan seperti apa? Kenapa? Karena esensinya kalau kita lihat ya itu mungkin milik seseorang, ya, milik seseorang yang dibawa. Oleh karenanya penyidik tentunya bergerak berdasarkan bukti, fakta, keterangan yang ada. Nah, dari sanalah kita akan menggali ataupun mencari hal-hal yang tadi. Hingga kini tim penyidik belum bisa menyimpulkan adanya unsur tindak pidana pencurian pada kasus ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menetapkan Brian Edgar Nababan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian penipuan melalui aplikasi Binomo. Brian ditangkap di Bali 31 Maret lalu. Inilah Brian Edgar Nababan, manajer development Binomo, saat ditangkap penyidik Bareskrim Polri di sebuah villa di Bali 31 Maret lalu. Brian kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPP Binomo. Dari pemeriksaan sementara, Brian berperan mengajak influencer medsos untuk menjadi afiliator Binomo dengan iming-imingi keuntungan bagi hasil. Penyidik juga menemukan adanya bukti transfer uang sebesar 120 juta rupiah dari Brian kepada afiliator Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kens. Keterlibatan tersangka BEN yaitu selaku pencari afiliator dan juga mengirimkan uang aliran dana, ya, dilihat dari aliran dana yang bersangkutan mengirimkan sejumlah uang ke tersangka Ika selaku partner Binomo. Dalam perkara ini, penyidik Bareskrim Polri masih akan mengusut keterlibatan tersangka lain yang mendapatkan keuntungan melalui aplikasi trading binary option Binomo. Baik Indra maupun Brian terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Gali Bagas melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban kasus penipuan robot trading Fahrenheit hari ini melapor ke Bareskrim Polri. 137 korban robot trading Fahrenheit yang mengaku mengalami kerugian 37 miliar rupiah lebih, Senin siang bersama kuasa hukumnya melaporkan ke Bareskrim Polri. Namun sayang laporan ditolak oleh Mabes Polri dengan alasan sudah ada laporan sebelumnya serta penyidik yang bertugas tidak ada. Dalam laporan kali ini, kuasa hukum para korban mengaku terdapat nama sejumlah perwira Polri yang turut menjadi korban kasus robot trading Fahrenheit. Mohon maaf Pak, penyidik sedang tidak ada. Jadi di Mabes Polri yang sangat hebat ini tidak ada satupun penyidik untuk menerima laporan kami di situ. Terus saya tanya, kapan lagi nih kami bisa datang? Karena ada 137 korban kan mereka menanti pelayanan dari polisi. Di situ mereka bilang nanti akan dikabarin deh katanya. Makanya kita repot di sini ya kalau ada dugaan pidana. Makanya kenapa ada SPKT? Biasa SPKT kan 1x24 jam. Jadi supaya kapan aja masyarakat butuh bantuan tuh sebenarnya kan bisa datang.
Komisi 9 DPR dan Ikatan Dokter Indonesia mengadakan rapat dengar pendapat umum Senin sore. Selain membahas tugas pokok dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi kedokteran Indonesia, DPR juga mempertanyakan pemecatan Terawan Agus Putranto. Sebagian anggota DPR menganggap pemecatan Dr. Terawan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia tidak sah. Soal pemecatan ini, setelah saya pelajari bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum lama ini dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia berdasarkan Muktamar IDI di Banda Aceh akhir Maret silam. Ini kedua kalinya Terawan diberhentikan dari keanggotaan IDI setelah yang pertama di tahun 2018 lalu. Sosok Dr. Terawan memang mencuri perhatian publik. Dirinya merupakan penggagas vaksin Nusantara. Belum lama ini dirinya menegaskan vaksin Nusantara siap untuk dijadikan vaksin booster. Ya sangat baik karena bisa menjadi vaksin pelengkap. Kalau itu mau dinamakan vaksin, tapi akan lebih wise lagi dinamakan imunitas, meningkatkan imunitas tambahan. Ya, sedangkan alat untuk membuat vaksin Nusantara ini sangat sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan PCR, sehingga investasinya juga jauh lebih murah. Meskipun kontroversial, namun aksi Terawan menggagas vaksin Nusantara mendapat dukungan dari anggota DPR. Bahkan di hadapan Komisi 7, Terawan mempertontonkan aksinya meramu vaksin Nusantara. Namun dukungan DPR tak berarti karena Badan Pengelola Obat dan Makanan telah menegaskan bahwa vaksin Nusantara bukan melalui jalur BPOM. Selain vaksin Nusantara, metode cuci otak untuk pasien stroke yang dilakukan Terawan ditolak IDI. Terawan dituding melanggar kode etik karena mempromosikan metode DSA alias cuci otak tersebut. Pemirsa, satu korban tewas akibat tabrakan kapal di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dievakuasi petugas. Korban sempat dinyatakan hilang dan ditemukan 24 jam setelah kejadian. Jenazah sudah ditemukan yang telah hilang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, serta TNI Polri mengevakuasi satu korban tewas akibat kecelakaan kapal Joloro di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban bernama Alwi ini sempat dinyatakan hilang. Korban ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi tabrakan dua kapal Joloro di kawasan Sungai Pangkajene, Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang terjadi Sabtu lalu. Setelah dievakuasi, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Evakuasi ke rumah duka, sehingga kami sangat berharap bahwa yang melakukan pelayaran atau melakukan penyeberangan dari di perairan Jenggo ini di Pangkep harus berhati-hati dan memperhatikan safety, memperhatikan keselamatan. Selain mengevakuasi korban, tim SAR gabungan berhasil mengangkat bangkai kapal. Tabrakan dua kapal Joloro asal Pulau Salebo dan Pulau Balang Lompo ini memakan 12 korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya resmi beroperasi. Rumah sakit ini menjadi rumah sakit otak dan jantung pertama di Indonesia Timur yang berdiri di Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya memiliki sejumlah fasilitas seperti ruang radiologi CT scan, ronsen, cath lab neuro, dan jantung, ruang rawat mulai dari kelas 3 hingga VVIP, serta memiliki peralatan dengan teknologi canggih. Berada di Makassar, Sulawesi Selatan, rumah sakit ini merupakan langkah besar Pertamedika IHC sebagai holding rumah sakit BUMN dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional bagi masyarakat Indonesia Timur.
Masuk dalam kategori B, rumah sakit ini dikelola secara smart system yang terintegrasi dengan seluruh rumah sakit Pertamina di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat ini standarnya luar biasa dan kita memberikan bagaimana alat-alat yang terbarukan. Jadi insya Allah ini bisa tentu melayani kesehatan dan juga bagian juga pembukaan lapangan kerja ini, karena saya dengar banyak sekali dokter-dokter yang dipercaya dan bergabung di Rumah Sakit Otak dan Jantung. Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Beringkaraya ini memiliki 80 kamar perawatan dengan 105 bed, ada 8 ditambah 8 ICU, kemudian juga ada untuk perawatan intermediate dan juga ada ruang isolasi, sehingga totalnya ada 130 bed. Kementerian BUMN juga mendorong perusahaan farmasi segera memproduksi obat yang bisa dijual dengan harga murah dan tidak bergantung pada impor bahan baku pembuatan obat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rian Rahman, iNews melaporkan. Bukannya ibadah, dua kelompok remaja justru tawuran saat jam sahur. Informasi selengkapnya sesaat lagi.